Baik, Minasang, selamat siang. Sekarang kita akan berkenalan dengan sosiolinguistik. Mungkin kalian sudah pernah mendengar sosiolinguistik itu apa, atau mungkin kalian berpikir dia itu apanya linguistik ya, linguistik ilmu bahasa tuh sosiolinguistik itu bedanya apa? Apakah dia bagian di dalamnya atau apa? Coba kita mengenal lebih jauh tentang sosiolinguistik, terutama di sini di bagian yang akan ini sebenarnya lebih banyak saya ambil bahannya dari bukunya Holmes ya. Jadi dia ada bagian yang menjelaskan tentang what do sociolinguist study gitu. Emangnya sosiolinguist itu belajar apa sih gitu ya. Oke, kita mulai. Oke. Apa sih sosiolinguist ya? Coba sebelum kita belajar sosiolinguist itu apa, kita tahu dulu sosiolinguistik itu apa ya? Kalau sosiolinguistik itu kan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Namanya sosio ya masyarakat bahasa. Terus apa bedanya sama sosiologi bahasa? Kalau sosiolinguistik fokusnya dia adalah pada si bahasa. Walaupun ada sosialnya, tapi penekanannya dia pada bahasa. Sedangkan kalau sosiologi bahasa, dia itu fokusnya lebih ke sosiologinya, ilmu kemasyarakatannya. Makanya kalau kamu belajar sosiolinguistik, mungkin kamu akan belajarnya di Fakultas Bahasa dan Seni, Ilmu dan Budaya, atau Fakultas Sastra. Sedangkan kalau kamu mempelajari sosiologi bahasa, mungkin kamu kuliahnya kayak di fakultas ini ya, Visipol ya, fakultas ini ilmu sosial dan politik kayak gitu ya, sosial itu masuk, itu adalah orang tuanya sosiologi bahasa. Jadi ada sosiologi, nanti ada bawahnya sosiologi bahasa. Sedangkan kalau sosiolinguistik itu atasnya adalah linguistik. Ya, oke. Kemudian sosiolinguis ya, ahli dalam bidang sosiolinguistik ini belajar apa sih? Mereka itu belajar ya hubungan antara bahasa dan masyarakat, dan mereka juga tertarik untuk menerangkan ya, menjelaskan kenapa sih kita itu bicara dengan cara yang berbeda ya, dengan menggunakan ragam bahasa yang berbeda, mungkin kosakata yang berbeda dan lain-lain pada konteks sosial yang berbeda. Kenapa sih? Kenapa ya? Coba misalnya ya, kamu lagi ngobrol sama temenmu. Kamu lagi ngobrol sama temenmu, kamu tahu nggak begini. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba orang tuanya temenmu datang atau lewat. Tiba-tiba kamu berubah, mengubah cara bicara kamu gitu. Ketika ada orang lain datang, misalnya anggaplah ini orang tuanya temanmu. Selamat pagi tante, terus ditanya, oh iya kamu habis dari mana? Iya saya tadi dari kampus dan lain-lain. Kamu menggunakan bahasa-bahasa yang kok lebih sopan daripada yang tadi kamu ngomong sama temenmu itu gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa kalau konteks berbeda? Kenapa kita menggunakan ragam bahasa yang berbeda? Gitu. Atau misalnya seperti ini. Anggap misalnya kalian itu bertemu teman kalian, ini sama nih antara si A dan si B. Gitu. A dan si B temenan. Ketika mereka ngegosip bareng, misalnya di kantin, mereka ngosip dengan cara bicara yang apa ya, informal gitu ya, santai. Tapi ternyata orang yang sama nih si A dan si B, waktu mereka settingnya beda, ya misalnya latarnya beda, waktu itu mereka rapat himpunan mahasiswa jurusan misalnya, sama-sama kasih pendapat, kok dia ganti cara bicara gitu. Padahal sama-sama si A ngomong sama si B. Tapi tadi dia ngomong, tahu nggak sih aku begini. Ketika dia lagi rapat, dia ngomong sama temannya si B, cara bicaranya beda. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Pemikiran saya begini. Kenapa? Kenapa nggak ngomongnya kayak tadi aja caranya? Itu ya. Jadi ini yang bikin sosiolinguis itu kepo gitu.
kenapa sih? Kenapa sih kita tuh bicara beda pada saat konteks sosial itu berbeda? Dan seperti apa kayak gitu ya? Oke. Ini ada beberapa aspek ya, identitas sosial yang bisa kelihatan dari cara kita bicara gitu ya. Nah, coba deh kalian mengamati ya. Mengamati tuturan, mengamati orang ngomong gitu ya. Siapa aja. Bahwa ternyata tuturan kita ini memberikan petunjuk pada orang lain tentang apa? Satu, kita itu siapa? Dua, kita datang dari mana? Mungkin dialeknya dan lain-lainnya. Dan juga mungkin apa jenis pengalaman sosial yang kita miliki. Nah, kalau kalimat-kalimat ini kalian misalnya bingung, apa sih maksudnya ini? Nah, contoh aja ya. Misalnya nih, ketika saya bicara, bla bla bla, ternyata kalian itu dalam hati nggak sengaja nembak-nembak, nih orang siapa sih? Bukan nih orang siapa, maksudnya namanya siapa, bukan. Kira-kira ini orang, misalnya usianya, ya. Misalnya kalau jenis kelamin kan kalau misalnya kita lihat penampakan gini kan kelihatan nih. Tapi kalau enggak, misalnya kita dengar suara aja, kita nebak-nebak jenis kelamin. Kira-kira orang ini usianya berapa dari caranya bicara. Kira-kira jenjang pendidikannya dia gimana gitu ya, apa gitu misalnya, apakah lulusan, apa sarjana dan lain-lain. Kemudian mungkin kalian nebak-nebak nih senseinya nih asal dari mana ya gitu. Apa orang Bali apa enggak ya? Kalau orang Bali dari mana ya misalnya? Kita bisa nebak-nebak. Terus kalau social experiences tuh misalnya gini Minasang. Oh kayaknya nih orang, misalnya nih ya kita ketemu sama orang yang kok bahasa Indonesianya agak beda ya gitu. Kok kayak dia nggak biasa berbahasa Indonesia ya? Tapi ketika dia ngomong bahasa Inggris lancar banget gitu. Terus kita berpikir, oh jangan-jangan ini orang pernah tinggal di luar negeri nih lama, atau jangan-jangan orang ini pernah kerja nih di luar negeri lama, seperti itu. Jadi kita bisa menebak-nebak itu dari tuturan. Makanya disebutkan tuturan kita itu bisa kasih petunjuk ke orang lain. Orang-orang itu bisa tebak. Kemudian kalau misalnya gini, misalnya kalian ada yang nanya, bisa nggak itu salah sensei gitu ya, bahwa saya nebaknya apa ternyata enggak gitu. Misalnya tiba-tiba si Eva sensei berlu gue gitu ya, lu gini-gini gue gini-gini, terus kamu nebak Eva sensei dari Jakarta ini ternyata salah, bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena mungkin si Eva sensei yang membuat sebuah image tentang dirinya sendiri. Jadi dia dengan sengaja, dia ingin kelihatan kayak gimana, dia pakai cara-cara, dia pakai ragam bahasa yang bisa menunjukkan clue itu. Dengan sengaja, misalnya, si Eva Sensei ketika ketemu temennya, padahal temennya orang Bali, ngapain? Apa hubungannya dia berlu gue gitu ya. Tapi dia sengaja nih ngomong lu gue. Jangan-jangan dia mau kasih petunjuk apa, misalnya dia ceritanya apa ya, ceritanya keren gitu atau apa gitu, karena kita seringnya kan kalau lihat lu gue di sinetron mungkin keren kali ya orang yang ngomong lu gue gitu misalnya. Nah jadi bisa nggak kita memanipulasi itu? Bisa Minasang. Misalnya Minasang mau kelihatan, misalnya kalian mau kelihatan lebih intelek gitu ya, sengaja menggunakan pas rapat himpunan mahasiswa jurusan nih, sengaja pakai kosakata yang yoi gitu ya, yang berat gitu. Misalnya kalian tiba-tiba pakai kata relevan atau ini berimplikasi pada apa kayak gitu. Padahal biasanya kita pakai berdampak gitu aja, tapi tiba-tiba kalian pakai kata berimplikasi atau apa, teman-teman yang lain lihat terus berpikir, wih ini orang pinter nih kayaknya gitu. Jadi kita bisa memanipulasi cara bicara kita untuk menimbulkan suatu kesan yang mungkin beda dengan kenyataan kita sebelumnya. Sebenarnya, ya. Oke, nanti kita bisa ngobrol lagi, diskusi lagi tentang itu. Oke, terus kita ke sini ya. Ini apa ini?
Why do we say the same thing in different ways? Kenapa sih? Padahal itu kan hal yang sama. Kenapa sih kita ngomongnya dengan cara yang berbeda-beda? Ya. Nah, inilah kekuatan bahasa. Ya, bahasa ini, bahasa ya, berbagai bahasa, ya bahasa daerah kayak atau bahasa nasional dan lain-lain, itu umumnya dia sudah menyediakan berbagai cara untuk mengatakan kata-kata yang berbeda, hal-hal yang sama. Untuk mengatakan hal-hal yang sama ada berbagai cara. Misalnya dalam kita menyapa orang lain, dalam kita menjelaskan hal, ya. Nah, ini yang saya tadi bahas. Keputusan kita, ketika kamu akhirnya ngomong apa dengan cara apa, ya, itu menunjukkan apa? Satu, hubungan antara orang yang bicara dan si penutur dan si mitra tutur, si orang yang ngomong dan orang yang diajak ngomong, dalam situasi tertentu gitu. Contoh ya, misalnya nih, tapi kita sekarang lagi PPKM dan lain-lain ya, misalnya nih ketika dalam keadaan biasa ya, tidak pandemi ya, kalian makan di suatu kafe atau di suatu warung ya, dimanapun, makan di tempat umum misalnya. Kalian makan sendiri, terus kalian lihat ada gerombolan datang, mungkin seorang ibu dan seorang wanita yang lebih muda, terus mereka ngobrol, maunya sih nggak dengerin gitu ya, tapi karena di samping kalian nggak sengaja kedengeran gitu. Dan kalian nggak sengaja menebak-nebak, apa hubungan keduanya? Apakah si ibu dan si wanita yang lebih muda ini mungkin ibu dan anak? Ataukah mereka itu teman kantor, tapi ada yang senior, ada yang junior? Ataukah si ibu ini ibunya pacarnya yang cewek? Ataukah banyak kemungkinan gitu, dan itu kalian bisa tebak dari cara mereka ngomong, mereka interaksi. Nah itu. Terus nomor 2, kita itu juga menyediakan petunjuk bagaimana si penutur apa yang dia rasakan tentang orang yang dia ajak bicara atau si mitra tutur. Misalnya dari cara ngomongnya, kita bisa tebak, wah si A ini ngomong ke si B dengan cara seperti itu. Kayaknya dia hormat deh dengan si B. Atau kayaknya dia nggak suka deh sama si B, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Jadi itu bisa ketebak dari cara bicara, ragam-ragam atau kosakata yang digunakan gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, ini ya, sociolinguist itu juga tertarik pada apa? Different types of linguistic variation used to express and reflect social factor. Jadi jenis yang berbeda-beda, variasi linguistik ya, ragam linguistik dengan jenis yang berbeda-beda, ada jenis-jenisnya nih, untuk mengekspresikan dan merefleksikan faktor-faktor sosial. Kayak tadi tuh, misalnya kita mau kelihatan pinter, kita ngomong apa. Kalau kita mau kelihatan rendah hati, kita ngomong apa, misalnya gitu. Kita jangan gini ya, kita nggak usah lugu atau innocent gitu, kayaknya enggak, aku ngomong kayak gitu nggak ada ini kok, nggak ada maksudnya, ya kecil kemungkinan gitu. Tanpa sengaja kamu itu sudah berstrategi. Sebelum kamu ngomong, sebelum kamu bilang sesuatu, kamu tuh sudah mengatur strategi gitu ya. Aku ngomong apa ya, dengan cara seperti apa ya. Dan kamu sudah menyesuaikannya dengan keadaan gitu. Ya, coba aja kalau kalian nggak percaya, coba nanti kalian coba sendiri. Nanti misalnya nggak, kakakmu tiba-tiba datang, atau ibumu tiba-tiba datang, atau temanmu tiba-tiba datang. Coba amati dirimu sendiri gitu kalau kamu bisa ya. Gimana caramu bicara? Ganti-ganti orang ini gimana? Atau misalnya jangan ganti-ganti mitra tutur, tapi ganti situasi. Di rumah aku ngomong kayak gini. Kalau di sekolah gimana ya? Atau di kampus aku gimana ya? Atau mungkin ada yang udah bekerja di tempat kerja, aku gimana ya cara ngomongnya? Oh, ternyata beda seperti ini misalnya. Coba kalian amati sendiri.
Nah, ini biasanya variasi linguistik gitu ya. Ragam-ragamnya itu bentuknya seperti apa ya? Apa aja yang berbeda ya? Oke, bisa aja pilihan kata. Kalau pilihan kata kan kamu tahu deksis ya. Misalnya ngomong saya, apa aku, apa misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali kan kalau yang cukup halus ya Tiang, gitu kan saya, atau apa atau yang lain gitu ya, pilihan kosakata ya. Kemudian juga bisa misalnya ketika kamu memanggil seseorang, misalnya anggap ya kalau di ini anak saya TK, guru-gurunya mungkin seumuran gitu ya. Tapi ketika dia, dan mungkin dia ketika percakapan informal, misalnya mereka berteman, dia akan manggil hai B, hai A, atau apa. Tapi ketika dia itu menunjuk si B ini di depan orang tua siswa atau di depan siswa, dia akan menambahkan Miss. Oh yuk, ayo coba kita tanya sama Miss B, misalnya seperti itu. Jadi berubah lagi. Dengan beda setting, beda orang yang diajak bicara atau beda situasi, dia menyebut temannya sendiri dengan cara yang berbeda. Padahal mungkin dia biasanya manggil B aja. Saya seperti itu. Kemudian sound si suara, bagaimana tinggi rendahnya suara kita dan lain-lain. Kemudian struktur kata dan juga tata bahasa ya. Ini yang biasanya bisa kasih kita petunjuk tentang ragam linguistik ya. Nah, terus ini pilihan-pilihan itu bisa aja melibatkan apa? Dialek ya, dialek yang berbeda. Kemudian bisa juga bahasa yang berbeda. Misalnya ketika sama temenmu yang ini kamu lebih nyaman ngobrol berbahasa Inggris misalnya, ya siapa tahu. Atau mungkin di rumah kamu pakai bahasa Bali, pas ke kampus otomatis ganti bahasa Indonesia. Bisa, jadi bisa juga seperti itu. Bisa dialeknya yang berbeda atau bahasanya yang berbeda. Nah, kenapa sih kita lakukan ini? Ada beberapa social consideration ya. Apa sih pertimbangan sosial kita, misalnya partisipan ya, yang aku ajak bicara siapa ya, itu bikin kita mengubahnya. Misalnya kamu sebelumnya bicara sama orang tua, misalnya anggap dengan bahasa daerah, tiba-tiba kamu bicara dengan dosen, misalnya kamu segera ganti ke bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi pilihanmu. Kemudian social setting yang kayak tadi saya bilang, apakah ini di sebuah rapat, apakah ini di rumah, apakah ini di kantor, dan lain-lain. Dan ada juga topik atau tujuan interaksi. Nah, ini juga pilihan bahasa bisa beda. Misalnya, kalau kamu ingin menjual sesuatu, misalnya, kamu adalah seorang sales, marketing misalnya ya, tim marketing. Kemudian kamu ingin jual sesuatu, kamu ingin jual ini mungkin panci ya pada seorang ibu, terus pancinya itu bisa masak tanpa minyak misalnya gitu, anti lengket dan lain-lain. Kamu akan memilih kosakata-kosakata yang bisa bertujuan untuk membujuk, merayu orang lain untuk percaya sama kamu. Jadi kamu nggak akan pakai kosakata yang netral, tapi kamu akan memilih kosakata-kosakata yang bisa meyakinkan orang untuk mau beli panci nih, misalnya seperti itu. Jadi apa sih topik atau tujuan interaksi itu akan mempengaruhi juga. Memengaruhi ya, kalau mempengaruhi nggak bukan bahasa baku. Kalau kamu cari KBBI yang benar memengaruhi, tapi kita jarang bilang memengaruhi. Oke, nah terus. Makanya kalau sosiolinguis itu pakai term ini ragam gitu ya, atau bisa juga kode gitu ya, untuk menunjuk seperangkat ya bentuk linguistik yang polanya itu bergantung pada faktor-faktor sosial. Jadi ada seperangkat bentuk linguistik yang pola-polanya
disesuaikan dengan faktor-faktor sosial. Itulah ragam. Ya, jadi ragam, variety itu sociolinguistic term, istilah sosiolinguistik untuk merujuk bahasa dalam sebuah konteks. Konteksnya apa dulu? Dan itu bahasa yang dia gunakan. Itulah ragam. Ya, oke. Terus mungkin kamu bertanya lagi. Coba kalau misalnya kenapa sih, gimana caranya seseorang itu kok dia bisa ini ya, bisa tahu ya? Aku sendiri kenapa aku bisa tahu tentang ragam-ragam ini? Terus kok aku tahu ya gimana caranya menggunakan dengan benar? Kok aku tahu ya kalau ngomong ke dosen aku seperti ini, kalau aku ngomong sama teman aku seperti ini, dari mana aku tahu? Misalnya seperti itu. Orang itu belajar dari extensive exposure dan proses osmosis. Jadi exposure yang paparan yang terus-terusan, ya, yang sangat berlangsung lama dan terus-terusan gitu. Dipaparkan dengan itu, jadinya kita terbiasa. Nah, coba anggap misalnya gini, sama seperti kita belajar dialek aja ya, dialek bahasa tertentu. Kita belajar misalnya bahasa daerah kalian, kemudian bahasa daerah versi daerahnya orang tua kalian gitu misalnya. Kenapa kita bisa yang itu? Kenapa kita menggunakan yang itu? Karena orang tua ataupun keluarga itu bicara dengan bahasa itu dan kita dengar itu dari kecil. Jadi ada extensive exposure ya, paparan yang begitu intens ya terhadap bahasa tersebut. Nah, sama seperti kita juga melihat misalnya extensive exposure itu dalam hal seperti ini. Kita lihat kakak kita atau orang tua kita ya atau teman kita mungkin gimana dia dan kita meniru. Ketika dia ngomong sama orang lain dia seperti ini. Kita nggak sengaja meniru, walaupun nggak bermaksud, tapi nggak sengaja kita meniru. Kemudian kita juga bisa juga menyatukan gitu ya. Misalnya kita ambil dari sini ya, dari A, dari B, dari C, dan kita blend, kemudian kita menggunakan ragam tersebut. Jadi bisa juga misalnya kadang gini, ada orang yang ketika kalian kuliah, kalian bicara dengan teman-teman yang yang berasal dari berbagai daerah. Kok lama-lama karena kalian sering bareng sama mereka, lama-lama bahasamu jadi campur-campur gitu. Ketika kamu ngomong apa, muncullah dialek apa. Ketika kamu ngomong yang lain, muncul dialek yang lain atau bahasa yang lain. Itu bisa aja ya. Jadi lebih banyak dari lingkungan ya. Kita sebagai dari kecil ya sampai kita besar sekarang, kita itu belajar, kita itu melihatnya, kita itu tahu tentang pengetahuan ragam ini adalah dari lingkungan. Oke, ini mungkin slide yang terakhir ya. Faktor sosial, dimensi dan penjelasan ya. Oke, faktor sosial yang tadi sudah disebutkan ya. Siapa yang ngomong? Ya, misalnya saya. Oke. Terus yang diajak ngomong siapa? Mitra tuturnya siapa? Settingnya gimana? Topiknya apa? Fungsi pembicaraan, fungsi tuturan ini apa? Kemudian juga dimensi sosialnya, misalnya formalitas dan lain-lain. Nanti kalian silakan baca lagi di Holmes. Kemudian juga jarak, minasan. Gimana kita memberi jarak sosial antara kita dan orang lain. Misalnya nih, ketika kamu belum kenal sama orang itu, kamu manggil dia Anda misalnya ya. Tapi lama-lama ketika sudah berteman, memanggil namanya kayak gitu. Itu menjelaskan jarak yang berubah, jarak sosial yang berubah. Sebelumnya jauh, sebelumnya dia bukan temanku gitu. Tapi lama-lama begitu hubungan lebih dekat,
kita ganti lagi gitu cara memanggil dia. Nah, itu menunjukkan social distance. Status juga bisa, oke, silakan kalian baca lagi nanti Holmes. Kemudian, nah, explanation ini intinya social linguist itu tujuannya dia ngapain? Dia ingin menjelaskan, ya, menggambarkan variasi-variasi sosiolinguistik, dan kalau bisa dia mau jelasin nih kenapa itu bisa terjadi. Kenapa ketika si A ngomong dengan si B dalam situasi yang begini, kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Makanya dia mau menjelaskan why. Kenapa? Pertama dia jelasin dulu, describe dulu si A, kondisinya kayak gini loh, si A adalah seorang ini, si B adalah siapanya, situasi seperti ini, yang dia bicarakan seperti ini, bla bla bla. Kemudian nantinya dia mencoba mencari tahu kenapa itu terjadi. Itulah yang apa ya? Itulah intinya yang kita perlu ketahui tentang sosiolinguis, ya, sebagai ahli sosiolinguistik. Jika ada pertanyaan, silakan.